Baik, berjumpa lagi pada mata kuliah pengantar akuntansi. Kali ini kita akan lanjutkan materi setelah Anda belajar bagaimana membuat jurnal penyesuaian pada materi yang lalu, maka materi kita saat ini adalah untuk menyelesaikan siklus akuntansi atau completing the accounting cycle. Kita simak ya slide berikut. Ada 4 tujuan utama dalam materi kita kali ini, yaitu yang pertama Anda akan dapat menyusun worksheet atau neraca lajur. Neraca lajur itu jumlah kolomnya ada 10 sehingga sering dikenal sebagai neraca lajur 10 kolom. Nah, apa aja neraca lajur 10 kolom? Adalah yang pertama trial balance. Ya, yang pertama adalah trial balance, terdiri dari 2 kolom, debit kredit, kemudian adjustment, ya, penyesuaian dari trial balance ada 2 kolom, kemudian adjusted trial balance atau trial balance yang sudah disesuaikan 2 kolom juga, gitu ya. Kemudian lanjut ke laporan keuangannya, income statement, kemudian balance sheet masing-masing 2 kolom, sehingga total adalah 10 kolom. Kemudian tujuan kedua adalah kalian membuat jurnal penutup. Apa sih jurnal penutup? Akun apa saja yang perlu ditutup? Kenapa kok ditutup? Nah, nanti kita akan pelajari pada materi kali ini. Kemudian setelah kita membuat jurnal penutup, lalu kita buat post closing trial balance. Ya, itu udah merupakan suatu siklus ya. Setiap kita melakukan penjurnalan, lalu kita lakukan itu posting ya ke ledger, lalu kita buat ke trial balance. Kemudian yang ketiga, kalian akan dapat menjelaskan langkah-langkah di dalam siklus akuntansi secara utuh, gitu ya. Kemudian kalian akan mempelajari juga ya bagaimana jurnal koreksi, ya. Bagaimana jurnal koreksi, apa saja yang dikoreksi, bagaimana jika terjadi kesalahan pencatatan, kalian membuat suatu jurnal koreksi, begitu. Kemudian yang keempat adalah kalian dapat menjelaskan kalian bisa menjelaskan bagian-bagian dari balance sheet. Jadi balance sheet ini diklasifikasikan ke bagian-bagian, yaitu bagian akun sesuai dengan akunnya ya, aset, liability, dan stockholders equity. Nah, ini kalian akan mencoba menyajikan laporan keuangan itu ke dalam suatu balance sheet ya atau laporan posisi keuangan yang terklasifikasi. Itu adalah learning objective terakhir. Nah, ini adalah contoh dari worksheet atau neraca lajur yang tadi saya sudah sebutkan bahwa kolomnya itu ada 10 begitu ya. Trial balance 2 kolom, adjustment 2 kolom, adjusted trial balance 2 kolom, income statement dan balance sheet. Nah, bagaimana kalian bisa membuat atau menyusun worksheet ini? Yaitu di sini kalau Anda bisa lihat ya. Langkah pertama adalah kalian pasti sudah melakukan proses pencatatan transaksi ya melalui jurnal, kemudian kalian sudah membuat atau posting ke buku besar begitu ya. Nah, saldo di dalam buku besar itu merupakan langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah kalian siapkan trial balance kalian ya, trial balance kalian ke dalam suatu worksheet. Kalian pindah ya trial balance kalian di kolom ini. Begitu ya. Yang isinya adalah pindahan dari saldo akhir dari masing-masing ledger per akun. Begitu ya. Untuk penyajian akun ya apa saja yang harus disajikan ditulis pertama ini kalian sudah mengetahui ya berdasarkan urutan dari
akun yang dimiliki oleh perusahaan atau chart of account yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan likuiditasnya, berdasarkan sifatnya aset dulu, liabilitas, baru equity disusun sesuai dengan urutan bakunya. Kemudian yang kedua, kalian siapkan ya data yang terkait dengan jurnal penyesuaian. Kalian sudah membuat jurnal penyesuaian, gitu kan ya. Lalu jurnal penyesuaian itu kita input di dalam kolom adjustment. Ya. Selanjutnya, ya kita siapkan trial balance yang telah melalui proses adjustment. Ya, tinggal sekarang adjustmentnya ada di mana? Misalnya cash, di sini ada cash, ada adjustment saldonya di debit, kemudian ada ayat penyesuaian yang terkait dengan cash, ya, misalnya di kredit, maka saldo yang benar Anda cantumkan di adjusted trial balance, begitu. Kemudian langkah keempat, ya, adjusted trial balance ini akan kita masukkan, ya, saldonya ke laporan keuangan yang terkait. Apakah ini nanti masuk ke income statement atau akan masuk ke balance sheet, gitu ya. Ketika akun-akun ini terkait dengan akun balance sheet, maka kita langsung masukkan ke balance sheet. Jadi dari adjusted trial balance ini, saldo-saldo yang tertera di sini itu kita masukkan sesuai dengan akunnya, ya, akun balance sheet masuk ke balance sheet, akun income statement masuk ke akun income statement. Lalu langkah terakhir ya di dalam kita menyiapkan worksheet adalah kita total, ya, kita jumlahkan, ya, kita jumlahkan kolom yang di income statement, kita jumlahkan. Lalu kita cari, ya, di dalam kolom income statement ini kita cari apakah perusahaan itu mengalami net income atau net loss. Maka kita total nih, kalau misalnya revenue lebih tinggi dibandingkan dengan expense-nya, maka akan timbul net income. Begitu. Sebaliknya, ketika jumlah dari expense melebihi dari revenue, maka akan timbul net loss. Begitu ya. Nah, untuk mengakhiri, untuk melengkapi worksheet ini, maka saldo dari income statement ini, ya, tadi net income atau net loss, kita akan pindahkan, masukkan ke dalam kolom worksheet ini untuk melengkapi worksheet kita. Begitu ya. Contoh ya, kalau tadi saya sudah sajikan kolom-kolom yang kosong ya di dalam worksheet, ini kita dan saya jelaskan masing-masing kolom itu, maka saya akan lebih menjelaskan langkah-langkah ya 1 sampai 5 ini dengan disertai contoh, begitu ya. Kita lihat saja di sini, ya, kita lihat di sini adalah langkah pertama ya. Kita akan mulai dari langkah pertama, menyiapkan trial balance ke dalam worksheet, atau kita input trial balance kita ke dalam suatu worksheet atau neraca lajur. Di sini yang harus ada kaidahnya yang harus kalian ikuti adalah entitasnya, terus kemudian ini apa, ya, dan keterangan periodenya for the month ended October 31, 2000. Begitu ya. Lalu kalian pindahkan ya di dalam ledger kalian yang terisi, gitu ya, ledger yang terisi kalian pindahkan. Di sini adalah judul dari akun, ya, dan pindahkan semua saldonya, ya, saldo yang ada di dalam ledger tersebut ke dalam trial balance sesuai dengan saldo masing-masing akun. Ini rasanya tidak ada permasalahan ya, tinggal kita melihat saldo akhir dari masing-masing ledger ada di mana, kita pindahkan sesuai dengan debit atau kreditnya, lalu kita total, gitu ya. Nah, trial balance amount come directly from ledger account. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, jumlah-jumlah ini itu langsung semuanya kita pindahkan saja dari akun buku besar kita. Begitu ya. Ya.
Setelah kita selesai memindahkan akun-akun dan saldo ya di dalam buku besar ke trial balance pada pada worksheet ini, begitu ya. Nah, kita akan melakukan langkah kedua, begitu ya. Langkah kedua adalah memasukkan adjustment ya di dalam kolom adjustment pada worksheet. Ya. Nah, perlu diingat ya, mengapa perusahaan membuat jurnal adjustment ya untuk mengupdate ya, memutakhirkan akun-akun ya, sesuai dengan kondisi pada saat akhir pelaporan begitu ya, akhir pelaporan pada periode begitu ya. Apa yang membuat perusahaan harus melakukan adjustment adalah yang pertama, aktivitas yang berkaitan dengan deferral gitu ya. Cash yang sudah diterima tapi kewajiban untuk melakukan service atau kewajiban untuk melakukan mentransfer barang ya untuk proses pembentukan revenue belum dilakukan. Ya, demikian pula perusahaan telah melakukan pembayaran di awal untuk menikmati masa sewa, misalnya kalau biaya dibayar di muka ya, untuk menikmati masa sewa untuk 10 tahun ke depan, itu deferral. Kemudian accrued juga begitu, itu memerlukan jurnal penyesuaian gitu kan ya, dan biaya-biaya yang tidak secara rutin dicatat setiap harinya, begitu seperti biaya pemakaian supplies dan lain-lain seperti itu harus diingat kembali. Nah, itu perlu kita masukkan di dalam kolom adjustment setelah kita membuat jurnal penyesuaian dan kita buat postingnya ke buku besar. Begitu. Nah, kalau di sini di kasus ini ada 7 yang memerlukan proses adjustment ya. Yang pertama adalah mencatat penggunaan supplies, yang kedua adalah mencatat biaya asuransi yang sudah expired atau yang sudah dinikmati masa asuransinya, kemudian untuk mencatat mengakui beban depresiasi, untuk mengakui pendapatan jasa, untuk mengakui pendapatan jasa yang di-accrue gitu ya, yang kasnya belum diterima ya, tapi sudah komplit ya, sudah memenuhi syarat untuk pengakuan pendapatan begitu ya. Kemudian biaya bunga yang di-accrue karena biaya bunganya adalah beban ya, beban bunganya adalah merupakan beban periode tersebut namun belum terbayarkan kasnya. Dan selanjutnya yang ketujuh adalah beban gaji yang di-accrue juga ya, beban gaji adalah periode tersebut namun belum terbayar kasnya, maka dan pada periode tersebut harus membuat tutup buku begitu ya, harus membuat laporan penyesuaian begitu ya. Jadi sesuai dengan jurnalnya kita masukkan saja ya, sesuai dengan buku besarnya kita masukkan akun-akun apa saja yang terdampak pada ayat penyesuaian kita. Kemudian kita bisa membuka akun baru ketika memang akun baru ini muncul saat kita melakukan proses yang namanya adjustment. Gitu. Tinggal ditambahkan saja ya. Apakah perlu ditambahkan semua ketika kita membuat jurnal adjustment? Tidak, ya hanya yang kita perlukan saja. Begitu ya. Ketika kita perlukan, kita buka baru yang memang belum pernah ada sebelumnya. Begitu. Ya. Lalu pindahkan jumlah-jumlah saldo ya sesuai dengan buku besar di sisi debit atau kredit sesuai dengan akunnya begitu. Lalu kita harus cek jumlah antara debit dan kredit pada jurnal penyesuaian juga harus sama begitu ya, harus sama sehingga satu ayat penyesuaian ini kita harus cross check juga ke kontra account-nya begitu, dan jumlahnya debit dan kredit harus sama seperti contoh pada yang kita lihat pada slide ini begitu. Nah, langkah ketiga dalam kita menyiapkan worksheet ya adalah memasukkan
ya saldo yang telah disesuaikan ke dalam adjusted trial balance. Ini mudah sekali ya. Jadi kita tinggal memasukkan saja jumlah yang benar setelah penyesuaian ke dalam akun adjusted, ke dalam kolom adjusted trial balance pada sisi debit atau kredit. Kita mulai saja, dari awalnya kas. Kas trial balance saldonya debit 15.200. Pada saat proses adjustment tidak ada penyesuaian, maka tetap adjusted trial balance-nya 15.200. Supplies 2.500 debit. Lalu perusahaan melakukan penyesuaian ya bahwa supplies yang sudah digunakan adalah 1.500 sehingga dicatat di dalam jurnal penyesuaian. Adalah di kredit 1.500. Nah, setelah itu kita buat balance-nya berapa? Ya, 2.500 debit, 1.500 kredit, maka setelah penyesuaian supplies itu yang benar saldonya adalah 1.000. Nah, berlaku juga ke akun-akun yang lain yang sudah kita lakukan penyesuaian, kita sesuaikan saldo yang benarnya ya diambil dari saldo trial balance, ya, ditambah atau dikurangi item-item yang kita lakukan penyesuaian, maka saldo yang benar ada di adjusted trial balance. Bagaimana dengan akun-akun yang tidak ada penyesuaian, ya kita tinggal pindahkan saja. Ya seperti notes payable di sini, kredit 5.000, tidak ada penyesuaian, kita pindahkan lagi 5.000. Ketika akun tersebut ada penyesuaian, kita sesuaikan nilainya. Misalnya ini, unearned service revenue 1.200. Ya, yang sudah dilakukan ya kewajiban perusahaan Pioneer sudah melakukan kewajiban sehingga bisa mengakui pendapatan 400, maka saldo unearned-nya tinggal 800. Begitu. Intinya adjusted trial balance ini adalah jumlah neraca saldo yang telah dilakukan penyesuaian. Perlu diingat kembali jumlahnya ini harus equal ya, debit dan kreditnya. Begitu ya. Saya rasa tidak ada hal yang sulit di sini ya, karena tinggal memindahkan dan mengurangi atau menambah sesuai dengan adjustment-nya. Langkah keempat adalah Anda melanjutkan ya, melanjutkan proses penyusunan worksheet ini ya setelah kita tadi menyiapkan adjusted trial balance ya. Lalu dari adjusted trial balance ini kita klasifikasikan akun mana yang tergolong balance sheet, kita pindahkan ke balance sheet. Akun-akun yang tergolong pada akun income statement, kita pindahkan ke akun income statement. Begitu ya. Jadi begitu caranya. Ya, tinggal dipindahkan saja. Ya, cash adalah akun balance sheet. Kita pindahkan saldonya dari yang ini ya, dari jumlah yang sudah disesuaikan ini. Kita pindahkan saja ke kolom laporan keuangan yang sesuai. Ya. Cash, supplies, prepaid insurance, equipment, notes payable, account payable, unearned service revenue, owner's capital, owner's drawing, ya, atau kalau di dalam konsep corporate di sini pasti stockholder capital gitu ya. Terus di sini ada dan earning gitu ya. Nggak usah bingung. Ini langsung masuk ke balance sheet begitu. Service revenue diingat, service revenue adalah akun income statement, maka masuknya adalah di income statement. Begitu pula akun expense ya, expense. Accumulated depreciation. Nah, ini ingat, ini bukan di akun income statement, tetapi di akun balance sheet. Begitu ya. Account receivable, hati-hati. Jadi kita pasti pilih ya, kita pasti pilih mana yang masuk di akun balance sheet, mana yang income statement. Begitu ya, sehingga di sini tambah ya akun untuk balance sheet bertambah saat kita melakukan penyesuaian. Begitu ya, yang lainnya masuk ke income statement. Nah, ini langkah keempat. Begitu ya.
Selanjutnya adalah langkah kelima. Ya, langkah kelima ini kita menjumlah, ya, kita jumlahkan total ya debit dan kredit di dalam income statement. Kita jumlahkan ya total debit dan kredit dalam income statement. Ya, contohnya ini ya. Total debit adalah 7.700, total kredit adalah 10.900. Lalu kita cari ya selisihnya itu untuk kita cari net income atau net loss. Ya, seperti saya tadi jelaskan, ya, terjadi net income ketika revenue, jumlah revenue atau akun di kredit di dalam income statement ini lebih besar dibandingkan dengan akun bebannya atau akun debit di dalam income statement. Akan terjadi net loss ketika sebaliknya akun di dalam debit rekening ya, atau beban di income statement itu lebih tinggi dibandingkan akun di kredit. Nah, kalau contoh kita ya akun debit 7.740, kreditnya 10.600 sehingga ya kredit lebih besar kan ya dibandingkan dengan debit, maka perusahaan ini mengalami net income atau laba. Ya, labanya berapa? Adalah selisihnya yaitu 2.860. Setelah itu baru kita jumlahkan sehingga balance, gitu ya. Ini harus balance. Lalu bagaimana selisih ini tadi atau net income tadi kita pindahkan ke dalam balance sheet, begitu ya. Di dalam balance sheet. Ingat bahwa net income ya dia akan selalu menambah equity. Jika equity bertambah, maka posisinya akan selalu di kredit. Sebaliknya, net loss itu adalah posisi di mana perusahaan itu rugi sehingga akan mengurangi equity. Sehingga ketika rugi akan mengurangi equity sehingga dimasukkannya ke dalam debit begitu. Nah, ini ya kita sudah mendapatkan contoh di sini adalah net income, posisi net income ya atau laba, maka kita pindahkan ke dalam balance sheet di sisi kredit. Kenapa? Ya itu tadi karena ketika perusahaan mengalami laba, dia akan menambah equity. Equity bertambah ada di posisi kredit. Sehingga ini juga balance. Nah, semua akun kita di dalam neraca ini harus balance semua debit dan kreditnya. Itu ya. Nah, dengan menyiapkan worksheet tadi atau neraca lajur tadi, itu akan mempermudah kita dalam menyusun laporan keuangan. Ya, contohnya adalah income statement dan balance sheet. Ya, dari neraca lajur tadi kita sudah bisa langsung menyusun income statement. Ya. Di sini contohnya adalah Pioneer Advertising, ya income statement for the month ended October 31, 2000. Ini judulnya yang harus ada di sini. Ini harus ada ya. Standarnya adalah ini harus ada. Ya. Kemudian kita siapkan ya revenue ya dan expense kita pindahkan sesuai yang tadi kita sudah peroleh pada saat membuat worksheet begitu. Ya, sehingga diperolehlah ya revenue-nya sekian, expense-nya sekian, diperolehlah income statement. Ya, sudah jadi nih income statement untuk Pioneer Advertising. Ya, selanjutnya kita membuat laporan perubahan ekuitas ya atau owner's equity statement. Ya, harus kita buat judulnya, laporan apa ini, kemudian periodenya. Nah, di sini contohnya adalah contoh untuk perusahaan perseorangan ya. Nanti saya akan jelaskan perbedaannya ketika kita menggunakan konteks perusahaan ya. Saldo dari modal pemilik ya 0 karena periode ini adalah periode awal mula entitas ini terbentuk sehingga ada investment di sini 10.000 dan hasil operasi pada bulan Oktober sebesar 2.860 ya sehingga perubahan ekuitas pada periode ini adalah 12.000 sekian ditambah ada penarikan dari
pemilik 500 sehingga saldo akhir dari owners capitalnya adalah 12.360. Nah, bedanya apa ketika konteksnya adalah perusahaan atau corporate, yaitu harus membuat adanya laporan perubahan, laporan return earning ya, laporan return earning atau laba ditahan ya. Di sini adalah return earning awal gitu ya. Kemudian ketika ada isu maksud saya return earning awal ini ya ditambahkan net income atau dikurangi net loss ketika ada loss, kemudian dikurangi dengan dividen. Jika ada pembagian dividen menjadi return earning akhir. Begitu itu untuk konteks corporate begitu ya. Selanjutnya adalah oke. Selanjutnya kita menyusun balance sheet ya. Ada judul, ada entitasnya, ada judul dan periodenya. Ya, ini adalah balance sheet ya. Terbagi menjadi aset, liability, and owner equity atau stock capital ya. Kalau ini adalah konteksnya corporate atau perusahaan. Ya, kita pindahkan saja tadi dari worksheet-nya. Ya, saldo untuk balance sheet, cash, account receivable ya sampai dengan accumulated depreciation, total asset, kemudian liability kita pindahkan saja ya sesuai dengan angka-angka yang tadi kita dapatkan di neraca lajur begitu ya maksud saya atau di worksheet-nya. Kemudian untuk equity, owners equity dan untuk equity, owners equity di sini yaitu owners capital ya sekian. Ya, drawing tidak ada di sini karena tadi sudah diakumulasikan di dalam laporan perubahan ekuitas yang sudah ada di sini tadi. Seperti itu. Nah, kalau konsep corporate bagaimana ya owner equity ini menjadi stockholder equity ya atau stock capital begitu ya. Di bawahnya adalah common stock lalu diikuti dengan return earning. Gitu ya. Nanti saya coba akan berikan contoh untuk konteks corporate sehingga di total liability and owner equity ini harus equal atau seimbang dengan saldo aset. Nah, saya akan coba berikan contoh ketika konteks perusahaan kita atau entitasnya adalah bentuknya corporation ya. Kalau tadi worksheet dan laporan keuangannya adalah ketika perusahaan itu bentuknya adalah perusahaan perseorangan atau proprietorship, maka ini selanjutnya adalah contoh untuk corporation. Meskipun tadi saya sudah coba jelaskan ya bedanya di mana sehingga kalian nggak perlu bingung gitu ya. Perbedaannya adalah dalam sisi modal ya equity. Ketika proprietorship yaitu owners capital, pengurangannya ada di drawing seperti itu ya. Kalau di corporate berarti ada stockholder atau shareholder capital ya terdiri dari common stock atau common stakeholder capital dan return earning ya. Perubahannya nanti mungkin pengambilan atau drawingnya adalah dalam bentuk dividen, pembagian dividen gitu ya. Contohnya adalah di slide berikut. Nah, ini ya, kalau ini tadi kita sudah lihat tadi di langkah yang pertama tadi ya, dalam menyiapkan worksheet, perbedaannya hanya di sini nih. Ya, common stock dan dividen. Ya, tadi kan owners capital dan drawing ya. Nah, di sini ada common stock. Nah, kalau sudah begini berarti kita tahu ini adalah konteksnya adalah perusahaan perseroan terbatas begitu. Ya, perbedaannya hanya di sini, yang lainnya sama sih. Ya. Perbedaannya selanjutnya ketika proses adjustment ini ya, hanya ini saja berbeda. Yang lain-lainnya sama, tetap saja, tidak ada perubahan. Ya, pun demikian dengan ini, masukkan ke adjusted trial balance, sama langkahnya, cek keseimbangan debit dan kredit, kemudian dipindahkan ke income statement dan balance sheet, tetap yang berbeda adalah ini saja, ya. Oke.
Ya, langkah selanjutnya juga sama ya, mencari net income atau loss, diperoleh dari kita mencari ya, membandingkan antara total debit dan kredit di dalam income statement. Ya, menjadi net income ketika posisi kredit lebih tinggi dibandingkan posisi debit, dan ini kita langsung pindahkan saldonya ke dalam balance sheet untuk posisi kredit ya, jika ini adalah net income. Itu sama ya, perbedaannya saya highlight lagi adalah di sini. Begitu ya. Ya, kemudian laporan income statement-nya ya, ini identitas perusahaannya karena perusahaan terbatas, di incorporation, income statement, periodenya semuanya sama ya, kalau di income statement semuanya sama. Begitu ya. Revenue ditandingkan dengan expense ya, sehingga revenue ini dengan total expense-nya lebih besar revenue, sehingga saldo akhirnya adalah net income. Nah, ini perbedaannya dengan perusahaan perseorangan tadi. Untuk corporation ya, corporate atau perseroan terbatas atau PT, kita mesti menyiapkan yang namanya return earning statement. Kalau tadi adalah owner's equity statement, ini adalah return earning statement. Ya, entitas, judul laporannya, dan periodenya. Diperoleh dari yang pertama return earning pada 1 Oktober, karena memang baru berdiri, maka 0. Gitu ya, tidak ada. Gitu ya, lalu ditambah net income sekian ya, ada, lalu dikurangi dengan dividen ya. Pada saat itu ada pembagian dividen. Nah, ini aja bedanya ya. Kalau tadi kan ini owner capital ya, ada net income-nya sama atau net loss, ketika posisi loss harus dikurangi, dan ketika bentuk perusahaannya adalah perseorangan, di sini adalah owner's drawing. Kalau bentuknya corporation, di sini ada dividen, sehingga saldo akhirnya adalah return earning akhir. Begitu ya. Nah, ini juga berbeda dengan yang tadi, yang konteksnya adalah perusahaan perseorangan, ini corporation ya. Kita lihat di sisi ini, liability dan stockholders equity. Ini perbedaannya. Ya, sisi liability ini untuk asetnya juga tetap sama ya. Yang berbeda adalah ini. Stockholder equity yaitu common stock-nya, dan return earning-nya berapa. Ini tadi dari hasil laporan return earning ya. Begitu. Perbedaannya hanya ada di sini. Ya, dengan perusahaan perseorangan tadi. Nah, kita sudah selesai ya membuat worksheet sampai dengan menyusun income statement dan balance sheet tadi ya. Lalu selanjutnya, karena sudah akhir periode, kita perlu membuat jurnal penutup, atau kita menutup buku catatannya, closing the books ya. Setiap akhir accounting period ya, perusahaan perusahaan akan menyiapkan akunnya itu siap digunakan untuk periode selanjutnya. Gitu ya. Kalau kita lihat di dalam rangkaian siklus akuntansi, kita ya, setelah kita membuat financial statement, kita buat yang namanya jurnal penutup, dan selanjutnya kita buat post closing trial balance. Begitu ya, kita ada di langkah ini sekarang. Apa saja akun yang perlu ditutup ya pada saat kita melakukan pelaporan pada akhir periode ya. Akun yang perlu ditutup adalah akun-akun yang bersifat temporary ya. Jadi ada 2 akun ya, namanya temporary berdasarkan sifatnya temporary dan permanen. Jadi akun yang perlu ditutup adalah akun yang bersifat temporary. Ya, maksudnya apa? Yaitu akun itu hanya mencerminkan kondisi pada periode itu saja. Periode ke depan, ya periode setelah periode itu tutup, berarti dia harus benar-benar selesai. Periode yang akan datang itu mulainya dari nol lagi, gitu ya. Apa itu? Yang pertama adalah semua revenue, semua pendapatan, semua akun revenue, semua akun expense, dan semua akun owners drawing. Ini kalau perusahaannya adalah perseorangan ya. Yang di atas ini adalah perusahaan perseorangan, yang bawah ini adalah konteks untuk corporate ya, corporation begitu.
Untuk permanent account, untuk yang perusahaan perseorangan adalah aset, liability, dan owner's capital account. Ini tidak pernah ditutup ya. Akun permanen itu tidak pernah ditutup. Dilanjutkan ya. Kalau tadi contohnya adalah 31 Oktober selesai. Yang untuk permanent account ini jumlah yang ada di permanent account yaitu akun aset, liability dan owner's capital itu dilanjutkan di periode yang akan datang. Nggak perlu ditutup. Yang ditutup adalah ini, yaitu revenue, expense, dan owner's drawing. Itu untuk yang perseorangan. Kalau yang untuk corporate, ya, temporary akun adalah semua revenue, sama ya, semua expense, dan dividends. Ya, dividen itu adalah akun temporary yang perlu ditutup ketika perusahaan kita, contoh kasusnya, kita menghadapi kasus atau soal adalah perusahaan corporate atau perseroan terbatas. Permanent account-nya adalah semua aset, liability, dan stockholders equity. Ya, jadi bedanya hanya pada saat ini ya, karena kepemilikannya beda antara perseorangan dan PT, maka yang berbeda adalah hanya untuk modalnya saja. Perlu diingat ya, kembali temporary account adalah yang perlu ditutup. Gitu ya. Ya, perlu saya tambahkan di sini kenapa kok akun temporer itu perlu ditutup. Kalau kita lihat itu kan akun temporer itu tadi terdiri dari revenue, expense, dan dividen ya kalau untuk corporation. Nah, ketiganya ini kan mencerminkan kegiatan operasional perusahaan selama satu periode itu saja. Bagaimana penjualan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kalau memang akhirnya akhir bulan sudah 30. Berarti hanya mencerminkan posisi pendapatan atau penjualan atau beban pada periode tersebut. Periode yang ke depan tidak boleh berlanjut lagi saldonya. Kita buka lembaran baru lagi, kita mulai nol lagi. Begitu, sehingga untuk nol itu tadi perlu ditutup sehingga tidak berlanjut di periode berikutnya. Bagaimana cara menutupnya? Ya, closing entries ini untuk mencatat begitu ya, untuk mencatat ya transfer dari net income atau net loss dan dividen ke return earning. Jadi proses closing ya, kita menyiapkan jurnal penutup. Jurnal penutup itu adalah jurnal untuk kita mentransfer ya saldo, net income atau net loss, dan dividen ke return earning. Ini ada contoh kita udah langsung corporation ini ya. Seperti itu. Nah, ya jelas ya bahwa kita membuat jurnal penutup ya hanya untuk menutup saldo revenue, expense, dan dividen. Ya, revenue dan expense ini tadi kita mentransfer ya net income atau net loss-nya ke return earning dan dividennya ke return earning. Gitu ya. Nah, untuk proses penjurnalan ini, penjurnalan dan posting jurnal penutup ini ke buku besar itu hanya satu kali. Kapan? Yaitu pada akhir periode akuntansi. Pada akhir periode akuntansi. Begitu ya. Yaitu pada akhir periode akuntansi umumnya adalah tahunan ya, akhir tahun begitu. Umumnya aku tahu, tapi kalau kita memang perusahaan memang membuat bulanan ya setiap akhir bulan untuk membuat jurnal penutup begitu. Closing entries menghasilkan saldo 0 ya di tiap akun temporer. Setelah kita membuat jurnal penutup, maka saldo selanjutnya akan jadi 0 ya, seperti itu. Contohnya sebentar, kita akan lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, ini ada contoh di dalam ledger ya. Di dalam ledger, return earning adalah permanent account. Ya, return earning adalah permanent account. Nah, di sini adalah permanent account. Akun yang lain adalah akun temporer, begitu ya. Nah, kita lihat nih arahnya. Revenue akan selalu kita tutup ya ke dalam akun income summary. Ya, saldo di dalam revenue itu akan kita tutup di
income summary. Demikian pula expense juga akan kita tutup di akun income summary. Nih ya, nomor 1, nomor 2 adalah tutup revenue ke dalam income summary, tutup expense ke dalam income summary. Ya. Kemudian, ya income summary ini kan sudah menampung expense dan revenue, ini pun akan kita tutup di dalam return earning. Begitu. Ya. Yang ketiga nih, yang ketiga adalah menutup income summary kepada return earning. Selanjutnya dividen, ya selanjutnya dividen ini akan juga ditutup ke dalam return earning. Begitu. Ya. Sehingga kalau kita lihat return earning ini ada akun yang permanen, ya, karena dia menampung untuk digunakan untuk menutup saldo yang akun yang temporer begitu. Nah, bagaimana membuat jurnal penutup? Ya, bagaimana membuat jurnal penutup? Ya, untuk akun intinya kita akan membuat saldo temporer itu 0. Saldo akun temporer itu 0. Apa saldo akun temporer tadi? Revenue, expense, begitu kan. Nah, revenue ini kan saldo normalnya ada di kredit. Dia ada saldo di kredit. Sehingga untuk 0, maka kita harus membuat jurnal penutup yang menempatkan revenue itu ada di debit. Ya. Ketika kita ingin menutup revenue, maka revenue itu harus ada di debit. Ya, di debit. Kontrak akunnya apa? Di sini yang harus digunakan untuk ditutup ya adalah income summary. Ya, income summary. Begitu. Selanjutnya juga demikian. Expense itu saldo normalnya ada di debit. Maka karena kita ingin mengenolkan, maka saldo expense ini harus kita tutup, yaitu kita pindah ke kredit. Bagaimana? Ya pasti di sini expense, ini kredit. Kontrak akunnya apa? Kita tutup kepada akun apa? Kalau tadi di bagian tadi kita tutup di akun income summary kan? Begitu. Ya, seperti itu. Nah, income summary ini juga akun temporer. Income summary ini akan kita tutup juga. Kita akan nolkan. Bagaimana caranya? Ya, saldo selisihnya ya, kalau kita lihat contoh di sini, selisihnya itu kita akan tutup ke dalam return earning. Apakah itu net income atau net loss? Kita tutupnya ke dalam return earning. Jadi income statement ini akan kita tutup ke dalam return earning. Contoh ya, kalau kita contoh tadi, kita masih ingat ya contohnya service revenue ditutup 10.600, kreditnya ini, income summary untuk menutup saldo expense ya. Untuk menutup, maka expense itu harus ada posisi di kredit. Lalu income summary ini adalah udah netnya ya 10.600 dikurangi 7.740 berarti ini adalah net income ya. Net income ditutup di posisi, karena net income adalah posisinya adalah kredit, maka ketika kita menutup dia posisinya ada di debit. Begitu ya, ditutup di akun return earning. Kemudian bagaimana dengan dividen? Dividen itu kan saldonya ya, saldo di general ledger kan ada di posisi debit ya, sehingga harus kita tutup, kita pindah dividen itu ada di posisi kredit. Kontrak akunnya apa? Kontrak akunnya adalah return earning. Begitu. Ya, karena revenue, expense, dan dividen itu harus ditutup ke return earning. Begitu ya. Kita sudah buat jurnalnya tadi sebelumnya, lalu kita kita posting ke buku besar. Kita sudah buat jurnal penutupnya, lalu kita posting ke buku besar. Begitu. Ya, semua expense kita posting ke buku besar kan? Nah, expense kita tadi kalau jurnal penutupnya ada di kredit, maka kita postingnya di kredit. Hasil untuk memposting jurnal penutup di kredit semua. Begitu kan? Nah, ini kontrak akunnya. Begitu. Lalu saldonya ada di debit ya. Saldo debit ini harus kita nolkan juga, maka kita taruh di posisi kredit. Begitu. Ya, jadi nggak usah bingung, ini adalah untuk posting ke buku besar atau T account-nya. Begitu ya. Seperti itu.
ya. Ini service revenue, ya. Saldo normalnya ada di kredit, maka dia harus ditutup, dipindahkan ke debit, ya. Kontra akunnya ada di kredit di sini. Selisih ini income statement ada di debit, selisihnya dia masuk ke return earning, ditutup di return earning, gitu ya. Kalau di perusahaan perseorangan, ya pendapatan dan beban itu ditutupnya ada di ikhtisar laba rugi, ya. Kemudian netnya, ya netnya bisa itu net income atau net loss, ditutupnya ke modal pemilik. Demikian pula preval atau drawingnya juga ditutup ke modal pemilik. Ya, ini untuk yang perusahaan perseorangan. Saya rasa tidak menjadi masalah ya. Sehingga setelah menyusun, setelah membuat jurnal penutup, ya, dan menyiapkan proses closing, ya, maka kita bisa simpulkan gitu ya, accounting cycle. Ada yang pertama, proses menganalisis transaksi bisnis. Yang kedua adalah menjurnal, ketiga post jurnal tersebut ke ledger, kemudian menyiapkan trial balance, menjurnal dan post adjusting entries gitu ya, kemudian menyiapkan adjusted trial balance, menyiapkan laporan keuangan, menjurnal dan post closing entries yang tadi kita lakukan, kemudian menyiapkan post closing trial balance. Setelah kita closing, kita siapkan trial balance setelah penutupan. Begitu. Selesai satu siklus akuntansi. Gitu ya. Semoga ini kalian sudah bisa melakukan ini semua. Nah, kemudian ketika sudah ditutup, kita bisa ya, apabila ada kesalahan kita bisa membuat jurnal koreksi. Ya. Jurnal koreksi ini tidak harus dilakukan, tidak merupakan satu langkah yang yang wajib dilakukan, tergantung ya. Kalau perusahaan itu menemukan adanya kesalahan dalam pencatatan, maka dibuatlah jurnal koreksi. Kalau nggak ada, ya berarti nggak perlu kita buat jurnal koreksi. Jadi jurnal koreksi ini dibuat setiap kali ditemukan kesalahan dan diposting sebelum closing entries. Hati-hati. Ya, langkah ini dilakukan setelah kita membuat jurnal penutup. Untuk membuat jurnal koreksi, ya kita bisa saja membalik jurnal yang salah, kemudian mencatat jurnal yang benar. Gitu ya, ini sesuai materi yang beberapa waktu yang lalu kita juga sudah bahas, gitu ya. Nah, kemudian ini ada latihan-latihan soal correcting entries yang nanti kita bisa jadi bahan diskusi di pada saat tatap maya ya, pada saat sinkronus. Demikian saya akhiri, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat.